Ini isim Simkana. barisnya rofa. Apa rofa ya? Alif. Kenapa alif? Musanna. Musanna. I'rabnya dan isim kana marfu' bil alif. bil alif Li'annahu musanna. Kemudian mukminah ini jadi khabar kana. Oke. Kalau jamak misalnya kanal mu'minina kanal muslimuna mu'minina. Kana fil mu'nafis ini isim kana barisnya rofa, tanda rofanya. Wow. Rofa ya, wow. Kenapa wow? Marfu' bil waw bi annahu jamak muzakkar salim. Kemudian mukminina khabar kana. Nah, sekedar contoh aja untuk mufrad musanna jamak muzakkar. Yang kurang paham tanya. Sakit demam biasa. Muhammad Amraldin, Safrul Sitanggang, Zainuddin Al-Arifin, Raja Haikal, Fauzan Filiang, Muhammad Fahmi, Rahmat Fauzi, Edip Al-Farabi. Hah? Tadi katanya Kurang enak badan. Jadi apa sakit? Yusril Zikri, Alfan Fadil, Habibullah Aful Zafa, Rizky Ananda, Muhammad Ihsan. Kenapa disakan dia? Rizky Ananda. Kayak nak barat dia. Hah? itu karena itu bisa dari kanan sih. Itu yang kanan mesti nanti. Bisa nggak itu? Bisa nggak itu? Bisa. Mana? Nggak bisa. Oke. Mufrad udah tadi siang. Ini yang musanna. Al-kanal muslimani mu'minaini. Kemudian sebelahnya jamak muzakkar salim, kanal muslimuna mu'minina. Jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim belum. Kalau misalnya dibuat jamak muannas salim, apa jadi bentuk kalimatnya? Hah? Kana? Kanatil. Berarti pakai kanat.
pakai kanat berarti. Hah? Kanat atau kana juga? Pakai kanat. Kanat, bukan kana. Hah? Ini mana yang betul? Kana atau kanat? Kanat, bukan kana ya. Kenapa kanat? Karena perempuan di sini. Di bawah. Oke, jamak muannas. Kalau di jamak muannas maka kanat muslimatu mu'minatin. Kanat fil maf'ul ini isim kana. Isim kana boleh sorofa, karena rofanya alif, dhamma, alif. Kenapa dhamma? Marfu. Yang alif itu cuma satu, sama. Marfu di dhamma. Li'annahu khobarnya nanti satu lah pas nasab nanti kita bahas khobar. Tapi udah cara ngartikannya kalau sama aja seperti mubtada, cuma agak bedanya adalah misal kanal muslimuna mu'minina adalah para muslim laki-laki itu orang yang beriman. Sama juga yang mufrad, kemudian yang jamak muannas sana. Termasuk juga musanna muannas pakai kanat juga. Jadi kalau dia asalkan perempuan kanat. Kenapa begitu? Karena dia fi'il, kan fi'il madhi itu. Jadi kalau fi'il madhi ya sama seperti kaidah fi'il, ngikut ke, kalau fi'il ngikut ke fa'ilnya kan gitu. Jadi ini kan dia fi'il yang ngikut ke isim kananya, walaupun dia tidak jadi fa'il memang, tapi karena dia isim kana yang ngikut juga, karena dia statusnya fi'il itu kana, jadi ngikutlah dia. Kalau kanas dhamirnya dhamir hiya, kalau kana dhamirnya huwa, disesuaikan. Siapa yang didatangi wisuda tadi? Sepupu.
Jurusan apa dia? Meteorologi. Meteorologi. Fakultas apa? Tania? Enggak di sini berbeda. Atau di sini? Di mana? Di Pakam. Di Pakam gabung sini wisuda. Enggak, Pakam itu. Oh, bukan wisuda Unifa. Paham dah tu ya? Kalau ada yang kurang paham tanya. Siapa yang kurang paham? Nanya yang lewat boleh. Boleh. Kalau ada yang lupa itu nggak ada maf'ul bih. Naibul fa'il Nggak ada maf'ul. ada maf'ul bihnya. Tergantung. Kadang bisa jadi ada juga dia. Mau ada. Kenapa begitu? Karena fi'il itu maf'ul bih yang fi'il kadang dia butuh maf'ulnya. Ada yang cukup satu kadang, ada yang cukup, ada yang sampai 2, 3 kadang. Baru jelas fi'ilnya. Sampai 3, ada yang sampai 3 kan. Jadi kalau dia memang butuh ke maf'ulun bih, bisa aja setelah naibul fa'il maf'ulun bih. Jadi kalau jumpa nanti tak usah heran, memang ada begitu. Setelah naibul fa'il ada maf'ulun bih. Dah? Siap ditulis. Kalau siap hapus. Kita masuk yang ke terakhir lah mungkin. Ke-6. Nanti ada satu lagi yang ke-7 yang paling akhir. Yang ke-6, kapan isim dibaca rafa? Yang ke-6, ketika khabar mubtada didahului oleh inna. Ketika khabar mubtada didahului oleh inna. Disebut khabar inna. Disebut khabar inna. Jadi khabar inna artinya khabar mubtada yang didahului oleh inna. Itulah khabar inna.
Inna apa inna? Semuanya. Artinya huruf taukid. Inna itu huruf taukid. Jadi kalau kana itu fi'il madhi naqis. Kalau inna huruf taukid. Bukan fi'il itu ya, huruf taukid namanya. Nanti ada juga saudara-saudara nanti. Oke, fungsi inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Jadi kebalikan dari kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan isim, menasabkan khabar. Kalau inna kebalikannya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Kalau kana isimnya rafa', khabarnya nasab. Kalau inna isimnya nasab, khabarnya rafa'. Itulah kebalikannya itu. Jadi sebetulnya kalau paham mubtada khabar, kana ini paham itu dah. Karena cuma nambahi kana aja. Paham kana, inna pun dah paham itu. Karena kebalikan dari kana. Cuma kalau tak paham mubtada khabar, payah juga lah. Makanya itu tadi yang masih dari awal dia tak bisa lompat-lompat. Kalau tak dari awal sulit lah, tak bisa. Ini siapa? Si Rizky Ananda. Ini cuma aneh dia di sana. Diulang lah pelajaran tu. Nah. Ini saya keluar. Hah? Dicatat. Dicatat yang dari awal. Paham nggak itu? Hah? Masih mau belajar sendiri lah dari awal. Kalau enggak, tak terikuti ini. Gelap jalannya. Si dari awal dia. Ya mesti rajin lah dia mengejarnya kan. Jauh dah. Catatan dah banyak. Mesti satu-satu dia pahamnya. Jangan beradu mencatat aja semua, tak dipahami satu-satu suruh. Paham satu baru tambah catatan. Kalau tak paham jangan tambah. Nanti tengok banyak yang mau dipahami gitu kan. Satu dulu catat, paham, baru catat lagi. Nah, sekali semua. Kalau mau dia mengejarnya, ya terkejar ya, masih dapatnya. Belum jauh kali. Nasab belum masuk, masih rafa lagi dah. Oke. Jadi inna itu huruf taukid. Fungsinya tansibul isma tarfa'ul khabar. Kebalikanlah dari kana. Ya contoh. Ini sengaja dibuat contohnya contoh mubtada khabar supaya mudah paham. Kalau mubtada khabar yang lalu al-muslimu mu'minun kan gitu. Masuk kana al-muslimu mu'minan. Kalau masuk inna innal muslimah minum. Inna huruf taukid. Ini isim inna. Isim inna nasab, nanti pembahasannya di nasab.
Yang khabar inna ini khabar inna. Setiap ada isim inna pasti ada khabar inna. Khabarnya mana? Mu'minun. Khabar inna barisnya rafa. Apa itu rafanya? Rafanya dhamma. Kenapa dhamma? Isim mufrad. Jadi khabar inna marfu. Marfu di dhamma. Ya nahu isim mufrad. Kalau musanna misalnya innal muslimaini mu'minani innal muslimaini mu'minani innal mutawqin. Ini isim inna barisnya nasab nanti. Mu'minani ini jadi khabar inna. Khabar inna barisnya apa? Rafanya alif. Kenapa alif? Musanna. Marfu bil alif ya annahu musanna. Jadi kalau dia di depannya kana disebut isim kana. Khabarnya khabar kana. Kalau dia inna yang di depan bukan kana tapi isim inna. Khabar inna. Isim inna khabar inna. Itu aja ya. Makanya kalau paham mubtada khabar, ya kana pun paham itu dah. Cuma sedikit aja yang bedanya dia. Satu aja yang diganti barisnya, nasab. Khabarnya nasab kalau kana. Kemudian inna pun ya kebalikan kana, udah paham itu. Makanya dulu lihat tak banyak apalah kalau udah masuk situ. Sedikit aja contohnya udah paham, udah. Karena udah diterangkan di mubtada khabar. Makanya mubtada khabar itu mesti paham betul. Supaya kalau udah paham mubtada khabar, berikutnya tak capek kali lagi menjelaskan banyak contoh. Ini udah itu juga sebetulnya. Cuma nambah dikit-dikit aja, masukkan kana, masukkan inna gitu kan. Apakah mesti setelah isim inna itu atau isim kana langsung dapat khabarnya? Setelah langsung khabar kana itu. Setelah isim inna itu isim kana. Iya, langsung khabar itu. Enggak juga. Sama lah seperti mubtada. Mubtada entah mana nanti kan. Baru dapat khabar. Bisa aja gitu. Sama. Ada ayat Quran inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli ada khabar innanya. Apa enggak? Ada? Tak ada khabar innanya gitu. Atau ini kan fas dulu sah. Kalau rofa apa ya? Khabar. Inna yawmal fasli dari di Quran. Ini dicari khabar. Ya khabarnya di mana? Inna yaumal kana miqata. Itulah khabarnya.
khabar jumlah. Kita belum masuk situ soal, nantilah. Karena kalau cepat masuk ke situ, nanti bingung pula. Nah, yang fasli kana miqata. Khabar jumlah ada 3. Ada bercabang khabar. Nanti setelah inilah baru masuk. Saya melihat pernah bilang, dia tanya, begitu selesai kajian isim dari segi jumlah, ini mufrad, musanna, jamak kan, selesai, paham semua. Insyaallah siapa yang paham malam ini pelajaran ini isim dari segi jumlahnya betul-betul paham gitu kan. Jadi 99% udah dikuasai nama sorof. Udah paham dari segi jumlah. Apa itu? Sudah. Agak ngeri-ngeri sedap juga di Unifan. Berilangan memang. Memang kalau barang kayaknya kan tak ada hilang di situ. Tak ada. Ya? Ngeri Unifan. Ini dulu ruangan. Ada orang enggak? Dari mobil. Lektor sudah pakai. Digeser ya gitu. Iya. Itu yang saya khutbah pakai innal hamdalillah itu muskilah atau Kenapa rupanya? karena kan udah disuruh, kenapa perlu ditauhidkan lagi? Ada yang Kenapa? bilang, Alhamdulillah kan sudah mencukupi istilahnya. ada yang bilang muskilah. Kalau dengar gitu, tak perlu pakai inna. Siapa yang bilang? Dari kampung untuk arah sudah kan bisa di kampung dia sebagai sekaligus kemenak gitu lah anggota kita. Sebetulnya ya kalimah yang paling bagus afdalnya alhamdulillah. Dia tak perlu pakai gaya-gaya. Alhamdulillah orang-orang sekarang ini tak perlu. Bahkan bisa jadi tak sah khutbah. Karena yang mesti pertama itu alhamdulillah. Wajib alhamdulillah. Kalau dia pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu bisa tak sah. Karena mesti yang pertama itu alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa lah. Kalau tidak, kalau kenapa makruh lah paling. Cuma bukan itu dia. Alhamdulillah mesti. Ada lagi apa nih? Hamdan wa syukran lillah. Tak apa sih. Alhamdulillah. Kalau sholawat tak ada namanya itu tak sah khutbah. Ada itu, ada orang yang khutbah gitu. Bahkan kadang yang nampak kita pun udah entah kemana-mana di ceramah, tapi khutbahnya salah juga. Kalau dia Bilal, nah azan dia. ada. Dulu waktu saya dulu waktu sekolah kami
masjid. Jadi nggak datang ke rumahnya. Saat itu nggak boleh ada itu dari langsung. Kalau di kampung itu beda sama yang telepon. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Kami itu shollu 'alaihi. Nah pas naik baru shollu 'alaihi wasallam. Itu kan dari kampung. Tapi pada saat itu tukang ojeknya tak datang, dia sendiri naik. Sambil bercakap. Iya tuh, sendiri naik terus disuruh orang aja. Karena tak datang ojeknya dan tak ada lagi rumah. Itu ya selawat itu pula kan, tak masalah. Dia yang baca tak masalah kan. Yang jadi masalah nih, dia azan, dia yang khutbah. Habis azan dia khutbah ya. Dia juga imam. Ya masih sah, cuma makruh lah. Ya kita ada pula cuma kan, mungkin tak ada jalan kan. Bisa aja di kampung-kampung gitu kan, dia azan, tak ada yang lain yang azan. Habis azan, khutbah. Kau juga lah. Tak ada yang apa, ngaji juga lah, khutbah dia. Imam pun dia juga pula kan. Nelayan sama bapak. Sholat. Nelayan. Iya, laut sama bapak. Awak. Melaut. Iya, dan bapak laut. Sholat kan udah diikat dan arah kiblat. Kita ini. Kita lepas ikatnya. Udah ada arah kiblatnya. Masih. Di belakang yang sholatnya pulang ke sana. Pertama itu memang udah pas dia. Udah pas. Tahu sudah ada arah kiblatnya. Lepas ikatnya. Biasanya memang tak bergerak lagi. Enggak biasa-biasanya. Memang ditambat lengket lah dia. Kalau memang dari awal sudah diapakan, ya awal itu pas lah pula kiblatnya gitu kan. Kalau memang sudah pas dari awal itu, ya tak masalah. Kalau misalnya berputar dia, tapi bukan sengaja pula gitu kan, berputar, ya ngikut aja lah. Tetap aja pada sejarah tuh kan, tak pula hanya berputar sampan itu gitu kan, sama berputar-putar dia kan, putar kapal tuh kan, gitu kan sama berputar. Enggak lah, yang awal tuh lah. Terikuti nanti putar-putar. Jadi kalau di sana aman sekarang tak tahu lah, tinggal Unifa tadi. Ini ruangan ini dulu, laptop semua ini. Habis dicuri orang. Semua. Iya. Habis. Tinggal lah mungkin ini sedikit lab komputer ini. Masing-masing dulu sempat di sini belajar bahasa Arab. Kita bercakap bahasa Indonesia, keluar dari telinga kita bahasa Arab, ada ininya. Langsung diterjemah dia. Dulu. Jadi udah termasuk apalah. Tah bantuan tah apa dulu itu. Karena dulu saya sempat jadi apa dulu, ketua mahasiswa lah gitu kan, buat program, banyaklah kegiatan, salah satunya program bahasa Arab supaya bisa cakap bahasa Arab.
Jadi dibuatlah lab. Hilang lab itu semua. Komputer yang berhilang di sini. Tak tahu siapa yang curi. Hebat tuh ya. Padahal di sana siapa ada. CCTV tak ada. Mana ada CCTV kita? Tak ada CCTV. Kan cuma aneh itu. Bisa hilang, tak tahu orangnya siapa. Padahal yang bilang itu bukan sedikit, banyak. Itulah dugaan orang-orang dalam juga ya, orang itu. Ya, kan kalau punya barang hati-hatilah jaga. Aneh itu, bisa hilang banyak, cuma tak ada yang tahu siapa yang. Masa orang luar masuk tak tahu gitu ya? Tak mungkin lah. Dan itu bukan sekali, berapa kali hilang. Univan menghilang itu banyak. Makanya beginilah kondisi. Pak udah ada dia hilang, tak ada lagi. Udah diboleh sediakan hilang. Teringat di sana itu masih ada asrama perempuan sih. Sekolah di kelas. Oh kelas. Dulu asrama putri sih. Hah? Kalau dipanggil sekolah. Hah? Kalau dipanggil sekolah. Panggil cewek. Tengok orang tuh mungkin di YouTube. Oh ini ceramah tuh. Viral pula itu ya. Nomor 1 nampaknya kan. Paling banyak ditonton saya. Tapi tak juara pula. Tak juara 1 nih. Oke. 2 lagi lah. Mufrad musanna. Kita buat contoh jamak. Jamak muzakkar misalnya. Innal muslimina mu'minuna. Al-muslimina isimina. Inna nasab. Mu'minuna khabar inna. Khabar inna rafa. Tanda rafanya. Waw. Kenapa waw? Marfu bil waw. Li'annahu. Nah, ini yang terakhir misal jamak muannas. Innal muslimati mu'minatun. Inna huruf tauqid ini isim inna. Kemudian ini khabar inna. Khabar inna barisnya rafa dan rafanya dhamma. Kenalin ya.
Salim. Oke, jadi ya sama aja contohnya, paling sedikit lah. Kalaupun ada yang merasa misal kalau inna untuk muannas tetap inna, tidak pakai innats pula. Mana tahu ada yang terpikir ke situ. Kalau kana, kanats kan gitu. Kalau inna tetap inna, tidak pula innats, ada itu. Jadi jangan sama seperti kana pula bertambah kata anisnya. Tak ada. Kenapa tak ada? Karena inna itu bukan fi'il, dia huruf. Jadi kalau huruf tak ada pula istilah begitu. Ya tetap inna, tidak pula innats dibuat. Mau muzakkar mau muannas tetap pakai inna. Cuma kalau dia kana, yang muzakkar pakai kana, kalau muannas pakai kanats. Dah selesai itu. Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanya. Yang kurang paham, rasanya udah paham. Nah, kalau udah ada yang kurang paham tanya. Macam mana? Ustaz Mafia. Suruh kita kalau ada waktu ziarah ke Tuan Guru Hari. Ziarah untuk yang sudah meninggal itu. Silaturahim. Dari semester 1 saya rencanakan yang sana. Jadi datang satu min konfirmasi dulu sama Rusli karena beliau harusnya pilih apa jadi kami minta waktu itu kapan kalian bisa ke sana. Ke? Tuan Guru Hari satu waktu. Mau silaturahim aja atau ikut ngaji cuma? Ngaji sekaligus silaturahim. Oh gitu. Maksudnya mau jumpai khusus waktu gitu? Iya, terus gitu Sir. Bukan sekedar ngaji aja, habis ngaji mau sampai kau Sir. Coba nanti karena agak pahit. Beliau luar biasa. Dari semua guru-guru beliaulah yang amalannya luar biasa. Memang istiqomah beramal, mengamalkan. Kalau ada amalan diamalkan, istiqomah mengamalkannya gitu kan. Jadi menjumpai beliau itu mesti pas-pas waktunya. Kalau lagi waktu beramal, waktunya ada amalannya, tak bisa juga.
makanya mesti tanya dulu nanti apa bisa dijumpai jam sekian gitu kan, kalau diizinkan keluarganya ya nanti kita informasinya. Kalau mau sekedar mau hadir ngaji aja ya bisa aja, tapi kalau mau ngaji habis itu jumpa silaturahim ya itu mesti waktu khusus, itu mesti lihat jadwal dulu. Ada kalau waktu istirahat misalnya tak cocok lah jumpa sama beliau pun ya tak ada bisa bercakapkan apa-apa, jaga adab lah. Kalau beliau tak bercakap, tak usah bercakap, diam aja lah, habis itu pulang. Orang-orang alim itu ya, beliau sering sampaikan di majelis pengajian mana-mana, bahkan sering sampaikan bercakap tuh yang wajib saja, yang ada pahalanya. Kalau tak ada pahalanya bercakap awak, diam aja lah. Tak ada pahala, tak ada manfaat, diam aja. Hadisnya jelas. Itulah. Awak sekarang tahu hadisnya, ngamalkan entah kapan. Kalau tak bisa bercakap yang bagus, diam aja. Tak ada guna, tak ada manfaat cakap, diam aja. Banyak, padat jadwalnya, padat. Kalau mau di rumah ngaji hari Ahad lah, Ahad jam 11 sampai zuhur itu ngaji di rumah beliau. Siang, yang malam Selasa habis sisa. Kalau siang hari Ahad, kalau malam Selasa. Jadi mau silaturahim, jumpa tatap muka langsung gitu. Bisa ini. Coba nanti tanya dulu. Beliau umurnya sekarang kalau tak 90, 91. Kalau tak salah. Kalau tak 90, 91. Ya, kalau ceramah masih banyak ayatnya hafal. Kalau orang biasa kayak gitu udah entah apa pun. Banyak yang dengar cerita dari beliau, dari orang-orang lah kan. Ada yang bilang beliau itu wali. Ada cerita misal dari murid beliau, udah lama berguru sama beliau, tiba muridnya ini tadi ke Malaysia mengaji di sana sama seorang guru. Mengaji, lantas guru itu bilang, ini kalau begini, kira-kira bagaimana ini? Apa tanggapan kalian? Apa jawabannya? Jadi dijawab sama yang murid Ustaz Abdul Halim tadi. Kata guru saya, jawaban itu begini. Kata beliau kan. Jadi yang guru Malaysia itu, siapa nama guru kau tuh? Tanya. Tuan ini.
Kira-kira gitu. Oh, dia tuh wali itu. Wali beliau tuh kan. Dari sana jauh. Oh, beliau tuh wali itu. Gitulah. La ya'riful wali illa wali. Tak tahu yang wali itu, kalau memang betul-betul wali, yang tahu wali juga. Yang tahu wali ya wali. Berarti yang bercakap itu wali juga. Itulah. Orang beliau kawannya wali juga. Gimana lah? Beliau sering sampaikan dulu kalau pengajian, kalau mau jadi wali, kata beliau, berkawan sama wali supaya kita pun bisa jadi wali juga. Beliau gurunya wali. Pernah ceritanya. Siapa yang diantar beliau? Kalau tak salah Tuan Guru Silau Laut, masalah. Jadi tak mau kemana, ke pengajian atau kemana, berangkat naik sepeda. Tuan alim yang bonceng, diboncenglah guru tadi. Tiba tengah jalan hujan deras, pinggirlah pula. Pinggir kan, namanya hujan, pinggirlah. Kita pun kalau hujan bawa guru misalnya kereta kan, kita pinggirkan lah. Tak mungkin kita tempuh aja pula jalan tuh kan, basah kuyup nanti guru awak kan, awak belum basah kan, pinggirlah dulu. Kalau kita mungkin pakai mantel dulu kan gitu, tak ada pula mantel kan, naik sepeda mana bawa mantel. Di bawah hujan pinggirlah, pinggir. Ini Tuan alim cerita. Harus di pinggir itu bilang beliau, kenapa berhenti lem? Kata guru beliau, hujan Tuan. Ya, kok hujan kenapa rupanya? Tahukah hujan itu apa? Tanya sama. Iya, hujan itu rahmat sebetulnya. Ya udah, kalau rahmat kenapa berhenti kita? Kenapa takut? Ya udahlah. Jadi aku pun udah mengalangi sepeda tuh, kata Tuan alim. Jalan orang tuh lah. Sampai tujuan, aku basah kuyup, Tuan silam enggak. Yang ku bonceng tak basah, basah kuyup gitu. Jadi sampai begitu, sampai kok bisa guru tak basah? Mana lah? Orang kau pula, kau sasak aja pula hujan tuh. Nah, kalau udah hujan, dari celah-celahnya itu kita lewat kan. Kau pula, kau sasak aja pula hujan tuh, kau tabrak, basah lah. Celah-celahnya itu lah elak-elak kan sedikit. Itulah guru beliau, wali. Oke, beliau pun ya, wali juga lah. Beliau sering sampaikan kalau mau jadi wali, cari kawan sama wali juga. Itulah. Baik, TK yang tempat pengajian Tuan Abdul itu punya kayak dulu. Kalau itu tak tahu, entah anaknya, entah siapa yang punya, ataupun mungkin anaknya yang mengelola. Cuma yang punya dia Allah alam, tak tahu. Tapi di situlah pas di rumah itu apa yang TK-nya.
banyak yang cerita beliau itu. Kalau untuk orang biasa tak mungkinlah gitu terjadi gitu kan. Ini bisa gitu. Ya dari gambarnya itu nampak beliau itu memang wali. Banyak cerita. Ada lagi beliau pulang pengajian, jadi entah kemana jatuh naik kereta pulang pengajian itu, sampai tak sadarkan diri jatuh, tak sadar. Kan bawa tas, di dalam tas itu ada duitnya lah. Jadi tiba-tiba begitu sadar udah di rumah sakit. Di rumah sakit. Tak sadar jatuh kan. Tiba-tiba sadar di rumah sakit. Ditanya lah, siapa yang bawa aku ke sini gitu. Kemudian tanya, ada tadi orang gini orangnya gitu kan. Jadi setelah sehat didatanginya ke tempat itu juga, tempat jatuh itu. Tanya orang situ kan, siapa yang menolong aku pas jatuh malam di sini gitu kan cerita. Tunjukkan orang pula. Itu kan. Siapa itu? Itu dia tuh kepala preman di sini tuh. Yang nolong kepala preman di sini tuh. Yang nolong Tuan Alim tadi. Iya pula gitu kan. Duit dalam tas ada, tapi tak ada, dia ambil sedikit Pak. Dia preman, mau pula dia ngantarkan langsung ke rumah sakit. Diantarkan ke rumah sakit. Keretanya bagus itu, tak di apa-apain. Gitu lah. Jadi kalau kita takutnya sama Allah aja, yang lain itu tunduk semua. Karena kita takutnya sama Allah aja. Preman yang begitu, kepala premannya tak ada apa-apanya. Itulah. Banyaklah cerita beliau. Kalau dulu-dulu beliau tuh sering dimintai doa. Air nanti kalau apa, bacakan Yasin gitu kan, banyak air nanti. Ada air Yasin namanya. Dibacakan Yasin sama beliau, itulah jadi dibawa pulang obat segala macam lah. Minta doa, banyak orang minta doa. Untuk saat sekarang ini tak boleh lagi, udah lama. Udah jalan 2 atau 3 tahun mungkin udah tak diterima lagi. Kenapa begitu? Karena cerita beliau, bahkan Ahad yang lalu pun beliau cerita juga. Udah pernah dengar cerita itu kan. Cuma Ahad yang lalu ceritakan beliau juga. Cuma kajian sampai ke situ kan, masalah jin hari itu. Jadi kenapa saya ini tak lagi menerima orang minta doa segala macam bilang gitu kan. Karena rupanya ada doa saya itu ada juga satu yang terkabul katanya. Tak pun sebetulnya semua terkabul kan, cuma tawaduk beliau aja ya. Rupanya doa saya itu ada juga satu terkabul. Jadi karena terkabul, jadi setan itu menuntut sama saya kan, jin-jin itu berdatangan sama saya, tuntutnya, diganggunya. Makanya saya kadang sering sakit kan. Karena payah tidur, asyik diganggu jin aja. Mau tidur nanti udah datang jin mengganggu lagi, tak jadi lelap tidur kan, saya bangun, sering sakit lah, orang istirahatnya kurang. Nanti berdatangan jin dari tempat entah dari mana, nuntut dia sama awak. Rupanya yang kudoakan itu rupanya itu kabul kan.
tak jadi rupanya kena apa tuh kan, entah mau apalah, dibuat jin tuh yang minta doa tadi, tak jadi dicelakakan, tak bisa, udah minum air doa tadi tuh kan, nuntutlah jinnya sama aku gitu, itu anak nuntut jinnya sama awak. Jadi udah sering begitu, kondisi pun udah mulai lemah, udah mungkin tua, maka tak terima lagi lah. Tak ada lagi sekarang. Adapun orang mau minta air doa kan gitu kan, tak diterima. Kalau dulu sering gitu. Dan juga yang di kampung gitu, dia beliau itu tukang rukiah, tapi sering sakit. Yang dulu kayaknya kan sembuh-sembuh semua, tapi beliau yang sering sakit, mungkin gak ada dia. Mungkin lah, nuntut jin ya. Makanya kita ini yang jadi peruqyah. Ada kan peruqyah di sini? Iya. Hah? Gak lari. Yang jadi peruqyah mesti kuat bentengnya. Saya dulu pernah belajar ruqyah, cuma tak ditekuni. Nanti itulah banyak orang minta ini segala macam kan, tak jadi waktu pengajian, asik ngobati orang aja. Ruqyah itu mesti kuat bentengnya, tamengnya gitu kan, pagarnya bukan apa, doa, zikir, amalan, mesti kuat. Kalau tak rutin kita amalannya, benteng diri kita tak kuat, kena lah, kena ganggu aja lah. Mesti siap-siap lah kalau mau jadi peruqyah, supaya jin yang kena usir apa segala macam di sana kan, gara-gara kita lah, kita kasih obat atau minuman apa kan, sudah kita bacakan misalnya, rupanya apa pula kan, dengan izin Allah terkabul kan, tak jadi buat celaka jin tuh, otomatis nuntut lah dia. Nuntutnya ya kita lah, kita yang buat tak jadi, gagal kan misalnya dia. Makanya kalau tak kuat apa kita bentengnya, itulah bisa sakit. Yang mirip-mirip itu Ustaz Dan. Hah? Sedan. Iya, sering itu dulu. Luar bahasa Indonesia itu luar. Ya, kalau memang betul dia, cuma tak bisa dinampakkan pula. Kalau dia yang ruqyah itu yang betul-betul ini, ya gitulah di ruqyah yang dibacakan, ngamuk dia situ, oh gitu, merangkak dia nanti di dinding tuh. Ya. Karena bukan dia lagi itu. Kalau memang jin yang apa tuh pula, misal kerak jinnya, melompat dia. Apa yang lompatnya. Kerak pula sulitnya, lompat dari situ, lompat di situ kan. Mudah aja. Kalau puaka bisa bilang apa? Puaka ini apa puaka? Oh, ada Puaka ini apa sebutannya? Apa jin juga ada? Kalau apa, kayaknya puaka ada unsur jinnya juga, cuma keturunan. Ada turunan, sehingga turunnya ke dia, gitulah. Kalau yang pernah dengar gitu, ada kawan dia cerita, aku ada sakit gitu ya. Sakit apa? Puaka namanya. Jadi kalau suatu saat nanti entah cemana aku, ya gitu, tak terkendalikan ku diri kan. Dari turunan kaku rupanya turunnya gitu. Jadi ini mau kubuang. Jadi kalau mendengar ceritanya itu, berarti memang ada turunan jin juga lah tuh, turunan dari atas gitu kan, puaka lah namanya.
kalau memang itu ya, bukan yang sering disebut-sebut orang gini. Nanti kalau dia ngamuk marah dia snack burger. nyolap puakanya kata orang. bukan itu sebutan aja ya. Memang dia apa, tak terkondisikan dirinya, ada turunan, itu baru puaka asli. Kan macam kita sebut-sebut biasa itu jin juga lah itu, yang mesti dibuang juga lah. Di situ tak ada jin ya? Banyak. Banyak jin. Biasa. Hah? Di tempat sakan kan? Hah? Banyak. Kalau sering. Apa yang sering? Apanya yang ganggu? Kalau hidup di asrama itu, kalau seminggu itu paling tidak 2 kali. Apa ganggunya? Yang kali itu Ustaz. Nampak. Kalau bahasa kampung itu apa? Dipai. Dipai apa? Makanya jarang tidur di kasur semua. Kalau kemasukan tak ada situ ya? Dulu kan ada cewek. Sekarang cewek. Tinggal pakai busuk itu. Berarti aman lah itu. Artinya jinnya mungkin tak jin jahat aja. Sama jin itu. Karena itu dulu yang kan tempat itu rumah orang itu, dosen itu tinggal di situ itu. Termasuk pun dulu dosen Pak Khairuddin, tidak salah situ tinggal. Memang rumah orang itu, bukan rumah kosong istilahnya kan. Jadi mungkin tak ada jin itu sempat di situ buat lapak dia. Jadi aman lah. Kadang yang bahaya nih kan dia rumah kosong aja ruangan itu ditempati jin itu. Udah lama kosong. Nah, sekarang ada yang kosong, bawa orang sudah barang-barang masih mungkin kan, pindah orang, kita masuk ke situ, orang sudah duluan situ. Nah itu yang bahaya tuh. Kalau ada barang itu, Hah? kalau ada barang itu kosong semua. Kalau ada Empat ya. Motor si mana ya kan? Kalau ada barang, apa maksud tadi? Ada Zat. Barang rumah itu ada, cuma kosong rumahnya. Enggak ada. Barang-barang rumah sama itu kosong. Kenapa? Orang mesti dia orang. Kalau barang-barang rumah aja sama dengan kosong. Kali sini ya. Dan lima orang kesurupan bodoh sama ecek-ecek ini kan. Suaranya berubah itu, suara hantu. Suara hantu lah, gimana suaranya? Biasa suara manusia kan berubah suaranya. Macam hantu. Ya, itu baru betul. Memang asli suara dia, ya suara setan lah gimana. Kalau bercakap pun dia, wah katanya. Matanya. Kalau yang mau ditengok mau dibaca di film-film itulah, entah pun macam dibuat-buat tak betul kan. Jadi mirip gitulah. Kalau dia memang jinnya itu singa, ya mencakar aja kalau dia kan mau melompat aja gitu. Kalau memang wujud kera dia, macam kera tu lah.
yang gitu. Itu bukan bohong, memang asli gitu. Kalau yang jin yang biasa aja tak ada wujud binatang, paling suaranya berubah. Itu aja lah. Tergantung jinnya lah. Kalau jinnya pula memang ahli bela diri, oh hati-hati. Sifatnya. Bisa. Iya. Bukan tanggung-tanggung. Makanya peruqyah itu mesti jaga-jaga. Bisa salah mati dibuat jin tuh. Makanya mesti yang peruqyah itu pun mesti yang bisa bela diri juga lah, mesti kuat tenaganya. Makanya kami dulu pas pelatihan ruqyah sekali-sekali buat ini latihan bela diri. Cemana kalau misalnya nangkisnya cemana gitu kan, diajari. Karena salah-salah pas begitu dipegang dia kan, tiba-tiba sipak kan ya. Sempat tak jaga-jaga wak, pingsan salah-salah. Ngeri sebetulnya. Ya orang dia pula di situ mau apa kan? Nah, misalnya memang udah suka dia sama orang, mau kita usir, marah dia. Macam-macam penyakit jinnya, banyak kali pun kasusnya. Jadi sulit mudahnya mengusir jin dari tubuh orang itu tergantung kasusnya juga. Apa kasusnya, masalahnya? Hah? Nah, bisa jadi kalau begitu masih mudah ya. Suruh minta maaf, udah keluar ya, keluar udah. Itu cuma kemasukan jin aja itu, mudah ya itu. Kenapa kau masuk ke tubuh dia nih gitu kan? Aku dikencinginya pas lagi tidur katanya. Di mana? Di situ di balik pohon katanya. Misal gitu kan. Lagi enak-enak tidur, kencinginya pula katanya. Misal gitu kan. Oh udahlah, dia kan tak nampak, minta maaf lah dia, misal gitu kan. Jadi keluar lah ya, bilang gitu. Jin tuh kalau sudah bercakap dia, sekali cakap itu memang dipenuhi dia. Tak macam manusia, cakap A, B pula jadinya kan. Kalau misalnya yang menarik jin baru masuk ke manusia itu gimana? Menarik Jin baru masuk ke manusia, baru ke seluruh manusia. saya tak tahu macam dia. Tak ada pula pelajari. Mungkin lah, kalaupun memang betul, saya pun tak tahu. Bisa dimasukkan jinnya ke sini gitu kan. Mungkin lah. Kalau memang begitu ada ilmunya. Iya. Habis itu keluarkan lagi gitu kan. Ditanya dia. Bercakap dia situ kan. Untuk komunikasi aja. Kalau memang betul itu, ya berarti ada ilmunya. Bisa pula gitu kan. Ngasih pagar ini ya, Hah? Nasah pagar. Ngasih pagar itu. Pagar kita. Salah satu amalannya jangan pernah tinggal zikir-zikir pagi dan petang. Rutin. Kan ada maksurat zikir pagi petang. Itu untuk peruqyah mesti jangan sempat tinggal itu. Itulah pagar, benteng kita, supaya jin itu tak bisa, kalau misalnya mau nuntut dia apa, mau balas dendam gitu kan, itu mesti pagar diri juga. Artinya jangan cuma kita sibuk ngobatin orang, kita sendiri tak kita jaga diri kita, itu yang bahaya nanti. Itu mesti jaga diri. Kalau tak
Kalau tak ada penjagaan diri kita tak ada amalan, gitu singkatnya. Bukan jaga diri, jimat. Amalan kita tak kuat, salah-salah kita rupiah orang, masuk pula gawak jin. Gitulah. Tengoknya mudah ini, terbuka pintunya pikiran. Masuk gawak dia. Makanya yang perupiah itu mesti ini dia. Amalnya mesti ada juga. Mesti gitu. Kalau enggak ya hajab lah. Karena jin yang dihadapi itu bukan mudah-mudah. Ada yang memang dedengkotnya mungkin kan. Yang termasuk yang sulit jinnya kalau jin apa namanya, keturunan gitulah, warisan. Hah? Enggak, memang udah keturunan dari atuk-atuknya, nenek-neneknya memang jin ini dipelihara. Jadi keturunan sama dia diturunkan lah. Jadi kalau seperti itu, ini mesti dicari dulu apa yang diturunkan sama dia gitu. Kalau ada cincin dia, buang dulu cincinnya. Sampai mati kita meruqyah dia, capek setengah mati. Kalau cincin di tangannya tak dicabut, tak keluar itu. Lepaskan dulu cincinnya. Apa yang dipakai ini gitu. Jadi kasus meruqyah itu beda-beda. Sama. Gitulah. Capek lah kalau menjadi peruqyah. Capek. Bukan mudah itu. Kayaknya saya malas. Sekedar tahu caranya gini, kalau aku nanti bisa tahu mengobati paling untuk diri sendiri pun jadilah gitu. Kalau di Medan bisa seniornya ada banyak. Salah satu yang pakarnya Ustadz Bustamam Tambusai. Dia memang Musdar Bustamam Tambusai. Beliau termasuk pakar lah. Bahkan beliau juga pengisi materi kajian ruqyah ketika di pelatihan. Ada saya lihat masuk juga. Dan beliau buat latihan ruqyah, ngaji kitab khusus membahas ruqyah. Memang termasuk ahlinya juga lah dia. Dan lain-lain lah, banyak lagi. Begitulah. Jadi kalau dibilang jin itu ada, ya dia memang dia bisa masuk ke tubuh, yang gitulah. Memang bisa itu. Bukan hanya di TV itu. Kalau di TV itu pun ada mungkin yang tak betul, ya, tapi begitulah gambarannya. Tapi kalau dia yang betul mungkin yang siaran langsung lah. Ada acara di mana itu? Ada ruqyah, memang betul-betul dia ruqyah. Nanti itu mungkin memang betul, ya memang gitu. Bukan dibuat-buat. Jam berapa? Lain pula cerita jam 12. Sampai sini lah. Jadi kalian ini ada minat untuk mau kuliah orang, macam mana ceritanya? ada sempat belajar dulu kan? Hah? Sempat belajar Sempat belajar? Siapa yang ngajar ya? di pondok. Pondok. Di sini ada belajar rupanya enggak? Tapi amalan besar. Iyalah, masih banyak amal. Bisa tak belajar otodidak? Hah? Belajarnya otodidak dari kitab. Otodidak tahu usaha. Tak usah jadi guru. Tapi untuk
ya tak usah ini, tak usah mesti belajar misalnya kan, kuatkan aja amalan, zikir apa segala macam, ya jaga diri jangan pernah maksiat. Kalau memang suatu saat mau disuruh orang, mau obati orang misalnya kan, bisa sendiri ya tuh. Tak mesti belajar khusus rukyah, belajar khusus memang lebih bagus, cuma tak usah pun gitu. Yang penting kealiman dianya, memang dia orang dijaga betul, dia amalannya kuat, ma'rifahnya tinggi, itu dah luar biasa. Contoh macam kisah Imam Hambali. Dia sedang mengisi pengajian beliau. Datang orang mau minta tolong berobat, mau mengeluarkan jin, ada yang kemasukan jin. Tengoknya Imam Hambali lagi mengajar, tak mungkin suruh pula datang ini berhentikan pengajian kan. Saat lagi pengajian suruh minta tolong obati, tak mungkin lah. Apalah cara ini? Tengoknya ada sendal Imam Hambali situ, dibawanya sendal Imam Hambali, dibawanya. Begitu dibawanya ke orang yang masuk jin tuh, keluar jinnya, takut jin tuh, keluar. Nah itulah menunjukkan. Jadi yang perlu itu kita jaga, baguskan, jangan maksiat, amal tingkatkan, itu aja dah. Umar rupanya cuma tak berani jin tuh. Kalau ada satu jalan di sana ada Umar, cari jalan lain jin. Itu ah. Jadi kitanya yang mesti diinikan. Tahu sabar dibaca otodidak. Yang penting kuatkan amal ibadah, tingkatkan, jaga diri jangan pernah maksiat. Takutlah itu jin. Kalau bacakan insyaallah lah. Mujarab dia. Jadi kalau orang muslim gimana mungkin? Hah? Orang Kristen itu bagaimana yang mereka melakukan ini? Ya sama aja. Namanya jin kan. Sama aja. Meruqyah pakai apa? Meruqyah pakai ayat-ayat lah. Yang masuk ke kita-kita itu pun orang muslim, jin-jin kafir juga itu. Mana jin Islam itu? Kalau jin Islam dia tak mau itu mengapa buat jahat, tak mau. Jin kafir itu mengganggu. Makanya bagusnya peruqyah itu kalau mau dia meruqyah gitu kan, sebelum jin itu keluar minta dia syahadatkan dulu. Misalnya di apa? Ini bunuh kau sini ya, kau tengok ini. Ini pedang ini. Sayat ke leher kau. Wah, bisa menjerit itu. Ampun gitu kan. Sekarang mau keluar tidak misalnya. Ya aku keluar, ampun kalah misalnya. Kalau kamu mau keluar masuk Islam dulu, ucapkan 2 kalimat syahadat. Ikutinya. Kita baca kan habis syahadat dia keluar. Islam kan dia dulu. Gitu bagus. Kadang jin tak mau dia. Tak mau dia dipaksa. Tetap melawan dia. Terakhir nanti keluar sendiri, tak sempat di Islam kan. Kadang muntah sempat rasanya kan. Kalau udah muntah itu udah keluar itu. Keluar udah jinnya. Kalau muntah dia udah keluar. Udah mintanya suara apa? Iya. Keluar darah misalnya ada paku apa misalnya. Itu udah keluar jinnya. Biasanya kalau udah muntah keluar jinnya. Tak sempat lah kalau di Islam kan apa misalnya.
itulah. Jadi yang masuk itu jin kafir itu. Jin Islam mana mau dia? Pula mengganggu pula ada. Jin ini macam kita juga itu. Jadi kita tahu nih, entah ada jin entah enggak sini. Ya. Jadi jin itu macam kita juga, cuma beda alam aja. Kita di sini kan nampak, kita tak nampak jin, tak nampak kita jinnya. Tapi jin itu nampaknya kita. Nah, itulah beda alam. Nanti kabarnya di akhirat gantian. Kita nampak jin, jin tidak nampak kita. Tak nampaknya kita, gantian pula. Gitu nanti. Jadi jin itu pun ya sama kayak kita juga manusia, belajar, makan juga orang itu. Iya. Belajar juga, belajar agama, gurunya ada juga, syekhnya ada juga. Ya memang gitu. Nuntut ilmu juga orang itu. Ya namanya mukallaf, kan dua yang mukallaf. Jin dan manusia. Ya orang itu juga kena hukum nanti. Masuk neraka juga kalau tak beriman. Kan gitu. Makanya orang itu pun belajar juga, belajar agama. Siapa gurunya? Ya guru orang itulah. Siapa syekhnya kan? Itu juga orang itu belajar. Jadi makanya ada yang bilang kalau memang guru kita tuh, kita yang manusia, guru kita tuh alim betul, luar biasa orangnya gitu kan, termasuk banyak cerita-cerita guru-guru dulu, bahkan mungkin tuan alim juga luar biasa alimnya gitu kan. Ya itu bisa jadi di majelisnya tuh ada jinnya tuh yang hadir, ikut ngaji sama dia, gitulah. Karena di kalangan orang itu tak ada guru sealim itu gitu. Jadi orang itu berguru sama guru ini, sama manusia. Makanya kalau di majelis taklim jangan ribut, jangan bercakap, ribut sama cakap sama kawan padahal lagi pengajian. Nah begitu nanti tepukkan jin itu sebelah kan. Dia mau ngaji kan berdua bising kali kan tepukkannya. Habis pulang pengajian peot. Nah, pengajian jangan ribut. Bisa jadi entah di sebelah awak tu duduk jin tu kan dengarkan aja. Bising bercakap-cakap. Bisa jadi. Nah, orang tu belajar juga. Cuma kita tak nampak kan. Orang tu nampak kita kan. Gitulah alam jin tu. Dah lah sampai situ lah. Panjang ceritanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.